Ini dari pribadi dan sosok beliau yang selama ini diketahui oleh seluruh masyarakat di Maluku Utara. Ya, saya juga bagian dari keluarga di Kesultanan, tapi saya tidak melihat beliau karena saya punya kedekatan secara emosional ya. Tapi saya melihat beliau punya niat bagaimana, punya keinginan besar untuk merubah wajah Maluku Utara ini. Karena itu kita dari sejarah. Dan ini kita tidak bisa lupakan sejarah masa lalu. Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun. Dan saya kira Pak Sultan itu orang yang benar-benar punya niat tulus untuk memperbaiki Maluku Utara. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Bersama saya pada kesempatan ini Ketua Wilayah PKN Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Maluku Utara, ya, Pak Taskin Dano. Bang Tasmin, Dinda Taskin ini, beliau adalah salah satu yang boleh dikata orang dekat di Kesultanan Tidore lah ya. Nah, dia menjadi ketua PKN sana. Dan kebetulan di hari-hari ini ada pilkada ini serentak Maluku Utara termasuk dalamnya. Dan PKN itu memberi dukungan terhadap pencalonan Sultan Tidore, Pak Hussein Shah, ya, berpasangan dengan sekretaris PDP di sana yang biasa dipanggil dengan Pak Asrul. Bang Asrul Rashid, ya. Sekretaris PDP Provinsi Maluku Utara, Provinsi, ya. Kemudian PKN juga memberi dukungan ke beliau, ya. PKN Partai Umat bersama Partai Umat. Partai Umat, ya. Nah, ini kebetulan beliau ini baru dari Maluku Utara nih. Jadi saya ingin pada kesempatan ini ngobrol-ngobrol tentang negeri kami di sana, bagaimana peluang harapan mereka terhadap Pak Sultan, peluang menangnya bagaimana, tantangannya akan dihadapi bagaimana. Tapi kita ngobrol ringan aja, Bang Ketua, Dinda Ketua. Nah, PKN kan mendukung itu ya, Dinda ya. PKN mendukung Pak Sultan, dan tentunya di sana, kita di sana tuh kan Maluku Utara itu dalam konteks sejarahnya bahkan sampai hari ini itu kan ada 2 kesultanannya aktif, walaupun sebetulnya ada 4 ya. Sultan Tidore masih aktif sama-sama ya. Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Dan ini ya kita juga sempat cek bahwa memang dukungan beliau cukup kuat solid di kesultanan ini. Insya Allah. Nah, bagaimana Dinda Ketua melihat situasi baru pulang dari sana kan? Iya. Pulang sana, situasi di Maluku Utara tentang pilkada di sana ini, terutama khusus kepada Pak Sultan Tidore, atau biasa di kita panggil Tidore. Tidore ini gimana peluangnya sana ini? Ya, saya kira kalau terkait dengan pemilihan kepala daerah, terutama gubernur ya, di Provinsi Maluku Utara ini, ya kalau bertanya kepada saya saat ini, tentu saya akan sampaikan bahwa ya Pak Sultan sama Pak Iksan juga sangat kuat. Kalau ditanya Sekretaris PDI Perjuangan. Kalau ditanya ke Beni Laos, juga teman-teman yang lain yang ikut kontestasi pemilu kada saat ini, tentu mereka juga semua akan punya keyakinan bahwa ya kita kuat semuanya gitu. Ya, tapi saya sangat berharap bahwa di momentum kali ini kita khususnya di tim khas ya. Tim khas itu apa? Hussein. Ya, tim khas Maluku Utara ini ya, saya kira kita bisa merangkul seluruhnya. Ya, tentu tadi disampaikan bahwa di sana 4 kesultanan ini, tapi tentu juga pilihan yang berbeda juga kita hargai dan kita hormati. Ya, kita berharap bahwa di momentum ini juga kemudian ya yang kita suguhkan kepada masyarakat Maluku Utara, mana yang lebih layak dan lebih tepat untuk memimpin Maluku Utara ya. Dan saya kira soal rekam jejak dari keempat bakal calon ini semua pasti akan tahu lah. Ya, ini kita bicara soal pemimpin. Oleh karena itu di momentum ini Pak Sultan Hussein Shah dalam hal ini harus terlibat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu kada Provinsi Maluku Utara gubernur ya.
ya saya berharap masyarakat juga akan cerdas memilah dan memilih. Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi kita ingin itu kan masih umum ya, masih umum. Tentunya Pak Taskin Dinda Taskin lebih tahu karena Anda juga ketika pemilu itu tahu betul keinginan arus bawah dan apa-apa ya. Nah sejauh ini kira-kira untuk menuju ke pemenangan kan harapannya menang kan Pak Sultan ini. Benar. Nah, tentunya yang lain juga berharap, misalnya ada Muhammad Kasuba, kemudian ada siapa namanya, Ali Mus dan pasangannya dari Golkar dengan itu Gerindra, kemudian ada juga Beni Laos ya, juga ininya. Nah, masing-masing tentunya ini kan punya rekam jejak seperti Anda bilang tadi ya, dan Anda lebih tahu tentang kondisi di masyarakat di bawah, jadi Anda pasti. Nah, sejauh mana gerakan sosialisasi? Sebetulnya Pak Sultan ini kan orang sudah tahu lah di Maluku Utara ya, tetapi kan ini pilkada. Jadi bukan berarti tidak boleh harus ke belakang, tetapi bagaimana ini supaya meyakinkan masyarakat di bawah, supaya masyarakat yakin betul bahwa Maluku Utara ke depan itu harapan tidak ada pilihan lain terkecuali Pak Sultan. Apa yang sudah dilakukan? Iya benar, saya jadi ya tentunya kerja-kerja politik dalam momentum pilkada ini, kita di tahapan momentum ini udah berulang kali kita kerja ya. Ya kita optimis menang, dan untuk saat ini kita lagi dalam pembenahan pembentukan infrastruktur di tim koalisi maupun tim relawan, dan target kita di akhir bulan ini semuanya sudah clear selesai. Bicara lagi-lagi soal kepemimpinan ini, saya ingin sampaikan kepada masyarakat ini di Maluku Kiaraha bahwa ya kita bicara soal kepemimpinan tentunya ya yang tadi saya sampaikan soal rekam jejak dari keempat calon ini, ya bicara soal kepemimpinan ini jangan kemudian momentum pesta demokrasi ini adalah hak penuh masyarakat rakyat yang menentukan hak pilihnya, tapi banyak kolaborasi, banyak cara yang dimainkan oleh orang maupun kelompok-kelompok tertentu. Ini juga ya jangan sampai berdampak terhadap pembodohan politik terhadap masyarakat hanya karena ada kepentingan politik. Karena rekam jejaknya udah jelas, mereka pernah memimpin. Dalam 5 tahun kepemimpinan ini seperti apa kan kita bisa tahu ini. Kemudian rakyat juga harus melihat bahwa kepemimpinan yang mereka sudah lakukan, yang sebelah sana dan sebelah situ, ini yang saya dalam tanda kutip ya saya bilang, apakah dalam kepemimpinan selama masa periode itu apakah sudah dijalankan dengan baik? Tingkat respon dan kepuasan masyarakat, tingkat kesejahteraannya udah sampai sejauh mana? Ini juga perlu dipertanyakan kan begitu. Kalau begitu Bang karena apa sebut-sebut tadi soal rekam jejak ya kepemimpinan, misalnya di antara 3 yang lain kan pernah menjadi pemimpin di level masing-masing, di level bupati kabupaten ya, misalnya Pak Muhammad Kasuba 2 kali di Halsel, kemudian Beni Laos 1 kali di Morotai, kemudian ada Ali Mus juga 2 kali, 2 periode di ini. Satu-satunya yang belum memimpin daerah itu Pak Sultan, dan Pak Sultan juga sebagai tokoh bukan hanya ini, tapi dia tahulah soal pertama sekolah, yang kedua dia pernah mewakili Maluku Utara ini ya sebagai anggota DPD, dan suaranya paling banyak waktu itu ya daripada pemilu 2019 yang lalu. Suara terbanyak lah dipilih oleh rakyat gitu. Rekam jejak saya kira semua orang tahu seperti Anda bilang tadi. Karena itu orang sekarang kan ada satu calon nih. Ada satu calon. Nah, itu kan kencang betul di media sosial. Dan dia mengatakan seakan-akan yang lain tidak cuma dia yang terbaik gitu. Nah, rekam jejak yang Anda maksud itu termasuk pendidikan. Karena yang satu ini kan yang banyak sekali jadi isu negatifnya itu kan soal pakai C-nya ini sekolahnya ini. Nah, tapi itu kan tidak pakai C-nya itu kan oleh negara diakui. Ini ya. Nah, apakah rekam jejak yang Anda maksud itu atau rekam jejak kepemimpinan yang lain? Karena Pak Sultan satu-satunya yang belum pernah jadi kepala daerah. Jangan sampai itu harus dijelaskan. Kan sampai bilang, yang lain memang ini, tetapi kan belum ada bukti, misalnya. Gitu. Kalau kita bicara soal bukti ini, bukan berarti dia pernah menjadi kepala daerah. Setidaknya dalam perjalanan di birokrasi, ya Pak Sultan pernah menjadi beberapa, pernah jadi kepala dinas. Betul, kemudian dalam di wilayah politik beliau juga pernah dipercayakan, diamanahkan oleh rakyat Maluku Utara, masyarakat Maluku Utara ya, untuk duduk di DPD sekalipun dengan keterbatasan
kewenangan yang terbatas, tapi beliau pernah memperjuangkan dan menyuarakan itu tentang bagaimana Maluku Utara. Jadi rekam jejak yang dimaksud ini ya saya kira ya dalam seluruh aspek ya, semua aspek baik dari pendidikan dan semuanya. Beliau dari pendidikan ya jelas. Begitupun ada beberapa calon juga pendidikannya juga jelas. Tapi dalam kepemimpinan ada beberapa yang pernah memimpin juga kan, masyarakat juga mengeluh semua. Jangan kemudian kayak tadi ada salah satu kandidat itu bicara soal keberhasilannya. Kita tanya ke masyarakat, apakah tingkat kepuasan masyarakat terhadap ini kepemimpinan selama satu periode itu di sana berhasil? Pembangunan yang ada itu apakah tidak meninggalkan kesan-kesan yang buruk? Ya kita masyarakat semua juga tahu. Jangan kemudian bicara bahwa saya berhasil di sana. Keberhasilannya dari aspek mana? Tingkat kepuasan masyarakatnya seperti apa? Ternyata itu dibantah oleh KPK ya. Ya, kemudian bicara soal ijazah, orang Maluku Utara itu orang-orang cerdas semua, banyak, betul. Sangat pintar. Betul. Bahkan saat ini saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan beliau itu mengusung tentang etnis, bicara tentang ini tidak bisa saya artinya ya itu hak beliau ya. Tapi kemudian ini jangan identitas. Jadi sementara yang dia lakukan itu bagian dari kegiatan-kegiatan itu bagian dari identitas begitu. Itu sesuatu yang lumrah dalam agama dibilang itu sunnatullah, itu bukan pilihan kita. Berkulit hitam, berambut keriting, berkulit kuning, berkulit putih itu kan anugerah Tuhan. Ya, itu bukan pilihan kita. Soal identitas. Identitas ya itu. Nah, terkecuali keyakinan yang kita itu pilihan, tapi kita tidak usah ke situ. Oke, itu tadi kita sudah agak ini sedikit ya. Mungkin kita agak fokus lagi. Kira-kira Pak Sultan ini sekarang ini gagasan yang akan diusung merupakan gagasan besar untuk membenahi Maluku Utara, birokrasi misalnya, dan sekaligus bagaimana Maluku Utara ini ke depan supaya proses pembangunan itu dan kesejahteraan itu lebih cepat meningkat. Gagasan apa? Kira-kira mungkin satu atau dua yang menjadi semacam etalase pikiran Pak Sultan ini supaya itu diketahui oleh masyarakat. Tidak usah banyak, yang besar lah kira-kira gagasan Pak Sultan. Jadi saya kira begini, ketika beliau memimpin beberapa birokrasi, beliau juga punya pengalaman dalam bagaimana menata Maluku Utara ini. Beliau juga punya pengalaman ya di DPD RI dan saya kira kita di HAS ya, dalam koalisi HAS ini PKN kemudian Partai Umat dengan PDIP ini ya, kita orang-orang yang konsisten sebetulnya bagaimana melihat situasi kondisi Maluku Utara yang perlu ada pembenahan secara baik dan profesional. Oleh karena itu ya kita ya mungkin sevisi ya dengan PDIP ya, kalau dibilang wong cilik kita lebih memperhatikan itu dengan karakteristik beliau sebagai sultan yang selama ini ketika ada persoalan-persoalan di negeri ini beliau terlibat secara langsung. Ketika itu untuk kepentingan kemaslahatan, beliau selalu tampil terdepan dan memberikan banyak petua, banyak saran masukan kepada. Jadi beliau sebagai integrator lah, pemersatu ya. Benar. Karena misalnya begini, dulu di masa lalu Kesultanan Tidore itu kan menjangkau wilayah itu sampai di Papua, Maluku, sampai ke Australia Utara, dan ragam masyarakat itu kan banyak sekali dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi saya dengar malah Papua itu justru sangat dihormati karena itu kan. Jadi walaupun dia sebagai seorang Muslim yang taat, ini kan seorang Muslim yang taat, yang tekun beribadah dan tekun ini, tetapi kepada yang lain dia ayomi gitu sebagai rakyatnya kan ininya. Nah, apakah misalnya begini? Itu yang makanya saya bilang coba kau sebut, dia punya pengalaman di birokrasi juga, pernah memimpin kepala dinas pariwisata kalau tidak salah dulu. Iya, pariwisata di umum perlengkapan. Beliau punya concern, pernah dengar nggak? Walaupun ini baru awal ya bergabung ke sana gitu, tapi Pak Ketua kan sudah sering berinteraksi dari dulu ya sebenarnya orang yang mungkin bagian dari keluarga itu ya, keluarga kesultanan, jadi ente lebih tahu beliau lah. Bagaimana concern dia di sektor pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya kemudian investasi, taruhlah investasi gitu. Saya kira beliau ini dari pribadi dan sosok beliau yang selama ini diketahui oleh seluruh masyarakat di Maluku Utara. Ya, saya juga bagian dari keluarga di Kesultanan, tapi saya tidak melihat beliau karena saya punya kedekatan secara
emosional ya, tapi saya melihat beliau punya niat bagaimana, punya keinginan besar untuk merubah wajah Maluku Utara ini. Karena itu kita dari sejarah, dan ini kita tidak bisa lupakan sejarah masa lalu, karena ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun. Dan saya kira Pak Sultan itu orang yang benar-benar punya niat tulus untuk memperbaiki Maluku Utara. Jadi saya kira Pak Sultan ini salah satu yang akan diprioritaskan. Saya kira kalau terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lain itu program-program yang menjadi skala prioritas. Tapi saya kira juga pariwisata itu mungkin ya, kalau bicara soal program beliau punya program yang nanti bisa beliau jelaskan secara detail soal program bagaimana antisipasi untuk membangun Maluku Utara ke depan. Saya kira itu ranah beliau untuk bisa menyampaikan itu. Tapi di sini saya melihat sosok beliau yang peduli benar terhadap bagaimana Maluku Utara itu harus dibenahi. Karena itu ada tagline ya, harus turun tangan, karena memang Maluku Utara saat ini udah amburadul, sangat amburadul dengan situasi kondisi pemerintahan di belakangan beberapa kepemimpinan ini tidak menunjukkan hal yang baik, tidak tercipta sebuah dan yang paling utama saya mau sampaikan bahwa ya biarlah orang berbicara terhadap beliau seperti apa, tapi ya kita tetap menghargai dan menghormati itu. Dan ya saya berharap bahwa ini karena kita suku berbagai macam suku, kita ini adalah bagian dari satu kesatuan. Karena itu di kesultanan itu kita diajarkan tentang itu, bagaimana saling menghargai, saling menghormati. Perbedaan itu ya adalah rahmatan. Jadi ya biarlah kita berbeda, pada akhirnya masyarakat Maluku Utara juga akan lebih tepat menentukan pilihannya kemana mereka. Tapi kan tidak bisa menyerahkan begitu. Ente sebagai tim yang pemenangan, apalagi partai PKN kan turun ke sana, Anda harus berjuang meyakinkan kepada masyarakat bahwa inilah pilihan tepat sebagai pemimpin Maluku Utara ke depan yang terbaik, gitu loh. Tentu tadi Ketua sudah jelaskan tentang profil secara umum tentang beliau gitu yang Anda kenal selama ini. Memang kita juga tahu, walaupun secara umum kita tahu bahwa beliau seorang yang terdidik, seorang yang pegang teguh agamanya, keyakinannya, walaupun itu dia tidak tetap juga keyakinan agama yang lain itu karena bagian dari rakyatnya, dia lindungi. Dan sejarah panjang Kesultanan Tidore juga begitu, sejarah panjang Kesultanan tidak menghargai dan menghormati segala perbedaan itu. Nah, dan kita di sana kan ada sekitar 80% ya, seluruh Maluku Utara itu. Karena itu saya kira, makanya pernah saya bilang bahwa Pak Sultan Tidore ini kalau dia dapat partai, didukung oleh partai lolos ini, maka basis akan terbesar salah satunya itu Tidore sudah pasti, Ternate, Jailolo, Bacan, itu kan masih hidup, yang tadi kita bicara masih aktif gitu. Nah kita ini kan di luar itu, di luar dalam pengertian kita bagian dalam. Profil tadi kan ente sudah sedikit. Jadi maksud saya adalah tidak bisa menyatakan terserah masyarakat, nggak bisa. Harus meyakinkan masyarakat bahwa inilah pilihan tepat Maluku Utara ke depan untuk bisa Maluku Utara itu cepat sejahtera, rakyatnya cepat sesama rakyatnya saling menyayangi, ya kan? Nah itu dilihat dari profilnya kan, kepimpinannya. Nah kemudian keyakinan Anda bahwa melihat bahwa ini Maluku Utara harus dibenahi, diahi. Tidore yang terkait kata itu kan, sidiahi kan artinya perbaiki gitu loh. Itu kan berarti ada sesuatu yang kurang kan ininya, termasuk juga di kabupaten kan itu. Jadi nggak boleh sebagai tim pemenangan nggak bisa bilang terserah, nggak bisa. Itu mesti rakyat yakinkan bahwa rakyat ini yang terbaik gitu ininya. Nah itu yang kita mau ingin tahu sedikit tentang itu sebelum kita closing statement. Saya kira begini, saya bukan berarti di kerja koalisi itu kita tidak semua berserah kepada rakyat, tidak seperti itu juga. Ada kerja yang tentunya bagaimana meyakinkan rakyat bahwa inilah sosok yang tepat untuk harus dipilih gitu. Tidak ada pilihan lain gitu. Karena tadi rekam jejak yang saya sampaikan tadi, saya tidak mau menyampaikan bahwa saya mengerti. Saya memahami psikologi masyarakat tapi juga kita tidak bicara soal ini Tidore Haltim ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga adalah kita bagaimana mengangkat harkat dan martabat, karena masyarakat yang mendiami seluruh Maluku Utara itu adalah masyarakat adat Kesultanan. Makanya saya bilang jangan melupakan sejarah ini gitu. Bagaimana beliau
dihambat ya, saya kembalikan kepada masyarakat ya, bahwa kemarin dalam kontestasi ini banyak pihak yang tidak menginginkan beliau untuk karena merasa terancam. lolos, karena Merasa terancam. ada situasi tertentu yang kemudian ya kita pahami bersama. Ada kepentingan investasi di sana, kan begitu. Betul. Nah, ini yang harus difahami oleh masyarakat. Kenapa ada beberapa calon ada yang di sana itu kemudian ya ini harus didorong kemudian ya. Saya dengar gini. Jangan ini negeri ini harus di ujung, jangan kita tidak main-main dengan negeri ini. Sudah agak di ujung ini. Saya dengar, oh ini kan ada satu kelebihan dari beliau. Mungkin juga ada kelebihan di wakil yang lain. Di apa di calon yang lain. Tapi bukan calon oligarki, ya. Bukan calon oligarki. Saya dengar sayup-sayup bahwa oh ini kenapa ada ketakutan juga orang Jakarta. Karena beliau ini sangat cinta terhadap rakyat dan negerinya, sehingga kalau investor yang masuk itu harus betul-betul perhatikan negeri itu dan kesejahteraan rakyatnya. Itu yang kemudian ada takut-takut gitu. Takutlah misalnya beberapa beda bayi dan segala macam. Jadi memang soal ketakutan soal itu ya bagi saya dan kita dari 4 kerajaan ini kita memahami itu. Karena itu saya tidak mau sentil ke sana. Ya tentu masyarakat juga sudah cukup tahu kenapa kemudian Pak Sultan itu dicekal untuk tidak harus lolos dalam kontestasi ini. Tapi alhamdulillah PDIP memahami itu. PDIP memahami itu. Dan ya saya angkat hormat terhadap Ibu Mega yang tahu akan sejarah jas merah. Yang saya sampaikan. Sejarah ini jangan dilupakan oleh bangsa ini, kan begitu. Betul. Jangan karena kepentingan investasi kemudian ada orang-orang tertentu didorong. Ya yang tadi abang sampaikan bahwa oligarki ini, ya mungkin Pak Sultan orangnya yang konsisten. Kenapa Pak Sultan harus maju? Ya tagline-nya kita harus selamatkan Maluku Utara ini karena bukan karena kita harus benahi Maluku Utara ini. Ya kita tahulah, kalau saya mau bicara dalam aspek lain saya kira ya tahulah masyarakat gitu. Yang penting Pak Sultan maju dan nawai itu bahwa ketika diberikan amanah oleh masyarakat Maluku Utara, beliau akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat di Maluku Utara. Oke Adinda, saya kira ini saya simpulkan ya bicara kita. Saudara sekalian, itulah bincang-bincang ringan saya dengan Ketua PKN Partai Kebangkitan Nusantara DPD 1 Maluku Utara ya, Bang Taskin ini, dan kini partai ini ikut bergabung mendukung Sultan Tidore, Pak Hussein Alting Shah dengan pasangannya, dan main utama partai itu adalah PDIP karena PDIP punya suara cukup besar di sana, terutama di Pulau Tidore itu pemenang mutlak di kemarin di apa di Kota Tidore itu masih aman saja di sana itu. Nah, mudah-mudahan aman semua Bang di Maluku Utara. Jadi memang rekam jejak pemimpin ini diharapkan menjadi cermin dari rakyat kita, bahwa memang beliau belum pernah, tetapi beliau pernah berkecimpung juga di birokrasi, sehingga soal dunia birokrasi beliau paham. Dan dia juga secara politik juga wakil dari daerah kita sana, anggota DPD merangkap MPR 1 periode, dan mungkin bulan depan beliau saya dengar sudah mundur ya, karena pencalonannya sudah mundur, tapi itu kan menjelang 1 bulan ya tidak ada masalah. Yang pasti beliau rekam jejaknya jelas, rekam jejak pendidikannya, rekam jejak perhatiannya, bukan pakai C. Kemudian dia punya pengalaman nasional gitu ya. Kemudian beliau rekam jejaknya memperhatikan betul bagaimana supaya Maluku Utara di sana itu cepat maju dengan investasi yang besar di sana, dan dia tidak kompromi jika investor itu, saya duga dia tidak akan berkompromi integritasnya. Investor itu tidak boleh merugikan kepentingan daerah, kemajuan daerah dan masyarakat di sana untuk kesejahteraan gitu ya. Itulah kira-kira kesimpulan kita. Terima kasih banyak Bang Taskin. Terima kasih Bang. Salam hormat. Salam dan menang ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.